Prakarya dalam Mapel Prakarya kelas 8. Terima kasih kepada semua siswa kelas 8 yang sudah mendownload soal-soal prakarya. Di sini ada latihan soal prakarya kelas 8 yang nantinya mungkin dari soal ini akan keluar di penilaian akhir semester atau PAS. Ya, langsung saja untuk teman-teman atau siswa kelas 8 simak, yaitu ada satu produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar lunak adalah merupakan isi dari titik-titik. Jelas itu ya, adalah jawabannya adalah pengertian bahan lunak atau A. Kemudian yang kedua, bahan dasar karya kerajinan yang diolah dan dicampur menjadi lunak dan lembut adalah pengertian dari B. Jelas ya, ini ada kata-kata zat kimia, kata kuncinya, berarti jawabannya adalah bahan lunak buatan. Nomor 3, di bawah ini merupakan manfaat kerajinan bahan lunak kecuali. Jelas ya, untuk teman siswa kelas 8 adalah pelengkap kehidupan, itu tidak ada itu manfaat kerajinan bahan lunak. Kemudian nomor 4, berikut ini merupakan contoh bahan lunak dari alam, bukan bahan lunak buatan manusia atau rekayasa, yaitu kecuali D. Jelas lilin. Selanjutnya untuk nomor 5, di sini ada pada gambar di bawah ini merupakan produk kerajinan yang mempertimbangkan kebermanfaatan terhadap. Jelas ini adalah gambar bangunan dari tanah liat, jawabannya C, kelengkapan bangunan. Bahan lunak yang berasal dari hewan yang sudah tersemak sehingga mudah dibentuk. Ini jelas ya, bahan lunak disebut kulit. Ya, jelas. Kalau tanah liat jelas nggak mungkin, getah nyatu nggak mungkin, dan lilin jelas tidak mungkin. Kemudian nomor 7, adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk disebut dengan, jawabannya B, forklay. Tanah liat nggak mungkin, gips nggak mungkin, lilin juga tidak mungkin. 8, bahan lunak alam yang terbakar akan berbau sate adalah karakteristik dari. Jelas. Ini kalau kulit hewan kalau dibakar akan baunya seperti sate. B jawabannya. 9, warnanya berwarna putih untuk diberi campuran. Aneka warna merupakan karakteristik, yaitu karakteristik, ya itu karakteristik artinya itu ciri ya, teman-teman bisa pahami. Karakteristik yaitu getah nyatu. Kemudian nomor 10, bahan lunak yang akan hancur ketika melalui proses pembakaran adalah forklay. D jawabannya. Nomor 11, gerabah atau peralatan rumah tangga merupakan kerajinan yang dihasilkan dari bahan lunak. Jelas, gerabah, contoh gerabah adalah misalnya adalah alat-alat rumah tangga yang seperti untuk kulegan itu dan sebagainya, itu disebut dari bahan lunak tanah liat. Ya. Nomor 12, pada gambar di bawah ini merupakan produk kerajinan. Ini gambar lilin ya teman-teman ya, teman atau siswa kelas 8 adalah bahan lunak. 13, pada gambar di bawah ini merupakan produk kerajinan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip kerajinan kebermanfaatan terhadap kelengkapan ritual. Ini dilakukan untuk upacara atau suatu ritual tertentu. Misalnya di Bali ini banyak ini. 14, bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu. Ini sama kayak nomor 2 tadi ya, mahasiswa kelas 8 ya. Jawabannya C, bahan lunak buatan. 15, berikut termasuk karya kerajinan sebagai benda pakai dari bahan lunak adalah topi, karena di topi digunakan. Kalau vas bunga kan nggak mungkin digunakan. Artinya digunakan oleh orang atau manusia sehari-hari, yaitu topi dipakai di kepala. Nomor 16, segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang disebut sebagai
benda hias ya, karena ditujuannya untuk dipajang. 17. Kata kerajinan tidak akan pernah lepas dari unsur D, keterampilan. Karena kerajinan itu hubungannya dengan keterampilan, hubungannya dengan tangan, keterampilan tangan. Jawabannya D, bukan rancangan, bukan seni, dan bukan prakarya. Nomor 18, berikut termasuk prinsip kerajinan yang mempertimbangkan wilayah kerjanya. Di sini jelas teman-teman ya, atau siswa kelas 8. Jawabannya adalah C, keterampilan kedaerahan. Ini sih perhatikan kata kunci kecuali. Nomor 19, salah satu kerajinan bahan lunak yang dapat digunakan sebagai pelengkap busana. Di sini adalah bros. Jelas ya, untuk bros dipakai oleh perempuan atau wanita ya, jelas. A jawabannya. Nomor 20, berikut termasuk bahan lunak yang berasal dari serat alam kecuali. Jawab di sini ada 3 option, kepompong, batang pisang, daun, jelas itu bahan lunak alam. Kata kuncinya kecuali, berarti adalah D, bubur kertas. Karena bubur kertas jelas rekayasa atau buatan dari manusia. 21, alat yang digunakan untuk menenun pada pembuatan kerajinan dari bahan lunak disebut dengan taksin. A. Nomor 22, teknik pijat tekan pada pembuatan kerajinan dari bahan lunak disebut dengan hand coil. B. 23, sebuah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau mengurangi kerusakan pada bahan yang dikemas disebut dengan kemasan atau wadah ya. 24, pewarnaan produk kerajinan yang menggunakan objek tanah liat dapat dilakukan dengan cara diglatsir. Untuk perlu semua siswa kelas 8 perhatikan, jawabannya itu adalah yang berwarna merah. 25, berikut di bawah ini merupakan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Adalah B jawabannya ya, utility adalah kegunaan, comfortable itu adalah kenyamanan, flexibility itu fleksibilitas ya, kemampuan fleksibel, safety itu artinya keamanan, dan estetik itu artinya estetika atau keindahan. Jawabannya B. 26, kerajinan gerabah banyak dijumpai di daerah. Jawabannya B, Kasongan. Gerabah dari tanah liat Kasongan itu terletak di Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut sejarah, bahan bakar lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung B ya, asam stearat. Kemudian 28, agar ketika menggunakan lilin pada saat ini, bukan pada saat, tapi pada saat membuat kerajinan pakaian tidak kotor, maka kita harus menggunakan celemek, bukan mantol ya. 29, fiberglass agar tidak mengalami korosi harus dilapisi dengan resin. 30, pada fiberglass bahan yang digunakan untuk memekatkan warna digunakan cat C ya, talc. 31, untuk membuat kerajinan fiberglass yang kuat serta tebal maka perlu menambahkan A, silikon. Di bawah ini jawabannya sama kayak nomor 31 ya, cuma beda option jawabannya aja. Di bawah ini bahan pembuatan kerajinan gips, B, silikon. Berikut adalah alat pembuatan kerajinan gips yang sederhana kecuali mangkuk. Bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2, B. 35, hiasan gips dapat berbentuk seperti contoh di bawah ini kecuali D, gitar ya. 36, permukaannya licin karena mengandung deterjen merupakan ciri dari sabun, D. Produk kerajinan sabun dapat dibuat dengan 2 teknik. 38, negara yang sangat populer banyak bahan polimer clay adalah Kanada, itu negara Amerika Utara. 39, alat berikut yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polimer clay kecuali gunting ya teman-teman. Terakhir 40, suatu benda kerajinan yang mempertimbangkan komposisi zat pelapis yang dipakai tidak berbahaya digunakan merupakan syarat perancangan benda kerajinan pada
yaitu safety, yaitu keamanan. Untuk nomor 41 sampai dengan 45 teman-teman bisa cari sendiri atau siswa kelas 8 di buku paket. Yang jelas itu saya mengambil semua dari buku paket. Ya, sengaja saya tidak membahas semuanya, nanti semuanya saya takut semua kuotanya semua siswa habis ya, nanti bisa 1 jam lebih. Ya, paling tidak soal-soal ini insya Allah merupakan kerangka dari soal penilaian akhir semester 1 prakarya kelas 8. Semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu COVID-19. Ya, 3M, teman-teman tahu ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.